Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahmatul Khalik, Rizkon Najif, Ikhwan Saibana, Muslimah Husada Akri Sukma, Nadila Putri, Nafis Ar-Rahmah, Rahma Maulid Nasari, Pira Andini, dan Ramadinda Tisatia Sapitri. Di video kali ini kami membahas tentang keterampilan membaca. Sebelum kita memasuki keterampilan membaca, alangkah baiknya kita mengetahui apa definisi dari membaca. Membaca adalah suatu proses berpikir yang termasuk dalamnya menceritakan, menafsirkan arti, dan lambang-lambang tertulis dengan melibatkan penglihatan gerak mata, pembicara batin, dan ingatan. Penglihatan gerak mata adalah metode membaca yang digunakan baik untuk pembelajaran membaca pemula maupun bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kecepatan membacanya. Pembicara batin ialah seolah-olah sedang bertatap muka dengan diri sendiri, lalu mengajaknya berdiskusi atau sekedar berkeluh kesah atas apa yang kita alami. Ingatan ialah kemampuan individu untuk menyimpan, memproses, dan memunculkan kembali data. Kegiatan membaca juga termasuk keterampilan berbahasa yang tergolong aktif reseptif sebagaimana menyimak. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari membaca, maka kita akan membahas keterampilan dalam membaca. Apa sih keterampilan membaca? Nah, keterampilan membaca itu adalah keterampilan menyerap apa yang dibaca, membaca yang disertai dengan pemahaman. Nah, maksudnya di sini kita harus mengetahui, menyerap, teliti, dan memahami kata per kata yang membentuk kalimat dari isi yang kita baca. Lalu kita harus teliti agar tidak terjadi kesalahan. Nah, setelah itu juga kita harus memiliki informasi tujuan atau kepentingan dari kita membaca itu untuk apa. Jadi informasi tadi dapat mengarahkan pembaca untuk mampu melakukan sesuatu sebagai hasil kegiatan membaca yang dilakukannya. Nah, mungkin seperti itu untuk keterampilan dalam membaca. Selanjutnya adalah faktor-faktor proses membaca. Yang pertama adalah faktor internal. Dalam faktor internal ini terbagi dari 6 faktor. Yang pertama ada inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan keseluruhan atau global dari seseorang untuk bertindak sesuai dengan tujuan. Yang kedua adalah minat. Nah, minat di sini adalah keinginan seseorang untuk membaca. Yang ketiga ada sikap. Sikap di sini juga merupakan perilaku seseorang dalam hal membaca. Yang keempat ada bakat. Bakat dalam artian adalah kemampuan seseorang untuk membaca. Yang kelima ada motivasi. Nah, motivasi di sini adalah dorongan seseorang untuk membaca. Dan yang terakhir ada tujuan membaca. Tujuan membaca di sini adalah untuk apa sih sebenarnya orang-orang atau kita melakukan hal membaca. Faktor-faktor proses membaca yang kedua itu dari faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 5. Yang pertama itu sarana membaca. Sarana membaca yang dimaksud sini adalah perpustakaan, yang mana perpustakaan itu merupakan sumber informasi dan pengetahuan yang mengantar pemustaka ke dunia yang lebih luas, sebagai media yang dapat menghubungkan segala peristiwa pada masa lalu, pada masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Keberadaan perpustakaan itu sendiri sangat diperlukan karena perpustakaan dapat memberikan segala kebutuhan akan minat. Yang kedua itu adalah lingkungan. Lingkungan dapat berupa latar belakang seorang di rumah. Latar belakang seorang di rumah merupakan sikap yang diberikan oleh orang tuanya, kondisi keharmonisan keluarga, dukungan orang tua terhadap minat belajar, dan luasnya pengalaman di rumah juga mendukung kemajuan baca seorang. Yang ketiga itu latar belakang sosial ekonomi. Jika dilihat dari sudut pandang sosial ekonomi, semakin tinggi status ekonomi, semakin tinggi pula kemampuan bacanya. Keempat itu ada kebiasaan. Kebiasaan itu yaitu satu kegiatan atau sikap baik yang berupa sifat fisik maupun mental
telah mendarah daging bagi seorang, maka kebiasaan itu dikatakan bahwa kegiatan atau sikap itulah menjadi kebiasaannya. Kelima itu tradisi membaca, yang mana tradisi membaca ini bisa diajarkan oleh orang tuanya di rumah maupun diajarkan oleh guru-guru yang di sekolah, yang mana tradisi ini mengajarkan kepada seorang bahwa tradisi membaca itu sangat penting dan berguna bagi si pembaca. Cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi faktor-faktor membaca yaitu setiap orang hendaknya bertekad untuk meningkatkan minat bacanya, melawan sifat malas, dan berusaha untuk memiliki bahan bacaan yang memadai atau gemar berkunjung ke perpustakaan. Nah, mungkin sampai sini saja video dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.